Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan rezeki dan kesehatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum mengenai rumus masuk syurga. Teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari sini kita pasti sudah mengetahui bahwa orang yang baik tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tetapi juga mengamalkannya. Setiap ayat Al-Quran turun, Rasulullah selalu menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, di kulit hewan, pelepah kurma, dan apa saja yang bisa dipakai untuk menulis. Rasulullah tanpa bosan selalu membangkitkan semangat para sahabat untuk menghafal Al-Quran, membacanya setiap hari, dan mengharuskan membacanya ketika sholat. Tak heran jika para sahabat hafal sebagian besar ayat Al-Quran. Tradisi menghafal Quran ini berjalan terus hingga ratusan tahun berikutnya. Setiap orang tua yang kuat imannya biasanya mengarahkan anaknya agar bisa menghafal Al-Quran. Minimal mereka bisa membaca dan memahaminya dengan baik. Orang-orang besar seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan lain-lain rata-rata sudah menghafal Al-Quran sejak sebelum remaja. Menghafal rumus teori matematika, fisika, dan kimia memang cukup penting. Bila seseorang enggan untuk menghafalkannya, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak dapat menyelesaikan soal dari Pak Guru, dan kecil kemungkinan saat lulus akan mendapatkan pekerjaan bergengsi. Tetapi apapun pekerjaannya, tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Yang dijamin pasti membuat seseorang bahagia adalah ketika seseorang tersebut bisa masuk surga. Jadi dapat disimpulkan bahwa masuk surga lebih bergengsi dan berharga dibanding masuk kerja. Keyakinan ini secara langsung ditanggapi oleh Al-Quran. Pertama-tama Allah menjelaskan bahwa masuk kerja atau kehidupan dunia dan masuk surga atau kehidupan akhirat sebenarnya sama-sama tidak boleh diabaikan. Seperti firman Allah yang berbunyi, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan jangan melupakan kebahagiaanmu dari duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian Allah menyeru agar menganggap kehidupan akhirat lebih penting seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 16-17 yang berbunyi, tetapi orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jika seseorang ingin sukses di pekerjaannya, maka ia harus memahami dan menghafal rumus ilmu yang ada hubungannya dengan pekerjaan itu. Demikian pula seseorang yang ingin sukses masuk surga, ia harus memahami dan semaksimal mungkin menghafal rumusnya, yaitu Al-Quran. Rasulullah dan para sahabat tergolong generasi istimewa karena mereka memahami dan menghafal Al-Quran. Sekarang ini banyak sekali orang Islam yang hanya paham Al-Quran saja, tetapi tidak hafal Al-Quran. Sekiranya hafal hanya beberapa ayat favoritnya saja yang digunakan dalam pidato atau diskusi. Ada juga sebaliknya, hafal Al-Quran tetapi tidak memahaminya. Tetapi yang lebih banyak ialah yang tidak paham sekaligus tidak menghafalkan Al-Quran. Padahal di KTP tertulis Islam dan rata-rata jika ditanya ingin masuk surga.
Alangkah baiknya jika keinginan masuk surga itu bisa diikuti dengan usaha nyata. Seorang muslim yang paham Al-Quran tanpa menghafal akan jauh berbeda dengan muslim yang paham sekaligus hafal Al-Quran. Dengan hafal itu, dia bisa membacanya ketika sholat secara bergiliran dari satu surat ke surat lain. Dia akan menikmati dan meresapi ayat demi ayat di hadapan Allah langsung, dan besar kemungkinan nilai-nilai dalam Al-Quran akan mempengaruhi jiwanya. Hal ini berbeda dengan muslim yang langganan surat-surat pendek setiap sholat tanpa berusaha menghafal surat lainnya. Hal ini dikhawatirkan wawasan menjadi sempit, seolah-olah kepribadian ideal Islam hanya digambarkan dalam surat-surat pendek dalam juz amma, padahal Al-Quran meliputi Al-Fatihah hingga An-Nas. Dengan hafal Al-Quran, kita bisa bersamanya dimanapun kita berada, sekalipun di saku kita tidak terselip mushafnya. Allah secara tegas tidak pernah mewajibkan kita untuk menghafal Al-Quran, dan ini bukan jaminan untuk menuju surga. Tetapi, dengan menghafal Al-Quran, memudahkan kita menuju surga, dan selebihnya kita serahkan kepada kemampuan kita masing-masing. Sekian dakwah dari saya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.